Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Denny selaku dosen pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan juga Pak Bobi selaku dosen pada kuliah kelas besar Sistem Informasi Manajemen. Dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 dari kelas H akan menjelaskan penggunaan ERP pada website Odo di bisnis Lumora Studio, yaitu bisnis kelompok kami yang merupakan bisnis jasa editing video. Nah, bisnis ini merupakan bisnis untuk mengelola seluruh proses bisnis editing video secara terintegrasi. Mungkin sebelum kita masuk ke websitenya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Anissa Putri dengan NIM akhir 186, lalu ada teman saya, Aisyah Nur dengan NIM akhir 162. Ya, Nela Rizky Putri Bungsu dengan IMAKIR 164. Saya Zahra Albani Sukma dengan NIM akhir 183. Destan M. Faris dengan NIM akhir 272. Baik, di sini kami akan mulai dengan membuat akun terlebih dahulu. Di sini kami memilih modul CRM, Sales, Accounting, Project, Inventory, Purchase, Payroll, lalu Continue. Untuk namanya yaitu nama kelompok kami dan kelas atau company name-nya yaitu Lumora Studio. Mungkin bisa lanjut di sales. Oke, baik. Jadi untuk bagian sales ini, pertama kita masuk ke bagian produk. Nah, ini untuk buat nambahin layanan ataupun jasa yang kita tawarin setiap bulannya, yaitu jasa video editing package. Jadi yang pertama itu ada paket Inspire, itu harganya 500.000 untuk setiap ordernya. Jadi dengan total 10 juta. Lalu untuk paket yang kedua adalah paket Engage, seharga 12 juta. Dan untuk paket yang terakhir itu adalah paket Convert seharga 7 juta. Lalu ini kita langsung masuk ke bagian quotation. Kita masukkan sesuai data produk yang sudah dibuat tadi.
Jadi sebenarnya fungsi dari quotation itu sendiri adalah untuk kita tuh bisa membuat penawaran kepada klien. Jadi kalau misalnya klien menyetujui seperti tadi sudah ada, itu quotation tersebut bakalan berubah menjadi penjualan. Jadi selanjutnya kita akan lanjut ke bagian inventory. Nah, jadi di inventory ini kita bakal masuk ke kolom produk dan kita bakal masukin persediaan yang kita gunain dalam 1 bulan. Itu tuh biasanya berupa subscription software seperti em, kita di sini menggunakan ada namanya paket editing Adobe Premiere atau yang license yaitu seharga 2.500.000 untuk setiap bulannya. Baik, jadi sebenarnya untuk kalau inventory dari Luminar Studio ini kita hanya lebih ke aset digital gitu. Baik, mungkin boleh dilanjut. Oke, selanjutnya kita ke bagian purchase dan kita masuk ke kolom kolom products. Selanjutnya kita akan menambahkan pembelian jasa dari pihak ketiga seperti UI UX design sebesar 2.500.000. Dan juga freelance and Fiverr sebesar 2.500.000 juga. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian quotation untuk membuat permintaan pembelian yang nantinya dikonfirmasi menjadi purchase order. Oke, selanjutnya mungkin kita akan ke payroll. Nah, jadi Lumura Studio ini terdapat 6 orang karyawan dengan pembagian jabatan yang berbeda. Ada yang pertama Aisyah Nur yang menjabat sebagai CFO, yang mengelola finance dan juga admin. Kemudian juga ada Anissa Putri yang berperan sebagai COO yang juga merangkap sebagai project manager. Selanjutnya di sini ada Naila Nuriski yang menjabat sebagai kreatif director.
Selanjutnya ada Zahra eh, yang menjabat menjadi CMO yang menangani marketing dan juga sales. Nah, itu di sini juga ada Faras yang menjabat sebagai video editor. Yang terakhir ada Azam yang juga menjabat sebagai video editor. Oke, jadi untuk gaji ini khusus video editor masing-masing mendapatkan gaji sebesar 3 juta rupiah per bulan. Selanjutnya kita masuk ke bagian CRM. Pada bagian CRM ini, sistem digunakan untuk mencatat data klien, mulai dari lead, lalu konsultasi, lalu penawaran harga, lalu negosiasi, dan yang terakhir, deal. Lalu selanjutnya kita dapat memantau proses komunikasi dengan klien melalui pipeline. Selanjutnya kita dapat memantau komunikasi klien melalui pipeline sehingga peluang penjualan dapat dikelola dengan baik.
Berikutnya kita masuk ke bagian akunting. Pada bagian akunting, kita masuk ke laporan profit or loss. Dan di sini kita dapat melihat apakah Lumora Studio mendapat keuntungan selama 1 bulan. Yang pertama, ada keuntungan revenue sebesar 29 juta rupiah. Selanjutnya ada gross profit sebesar 29 juta rupiah. Selanjutnya, ada operating income sebesar 29 juta. Selanjutnya ada net profit sebesar 29 juta. Dan yang terakhir ada net profit live sebesar 29 juta rupiah. Baik, selanjutnya di sini lanjut ke bagian project. Bagian project ini digunakan untuk mengelola pengerjaan video editing. Di sini kami membagi melalui paket editing kami, yaitu ada Inspire, Convert, dan juga Engage. Setiap project ini akan dibagi lagi melalui nama-nama yang memang menjadi customer kami, yang kemudian akan dikerjakan oleh tim editor. Selanjutnya di sini ada yang terakhir ada tahap dashboard. Di bagian ini ditampilkan ringkasan seluruh aktivitas bisnis dari bisnis kami seperti penjualan, pengeluaran, dan juga proyek yang sedang berjalan. Pada bagian ini tentunya memudahkan bisnis kami dalam memonitoring secara keseluruhan. Oke, baik. Mungkin dengan menggunakan website Odo ini, Lumora Studio selaku bisnis kami dapat mengelola bisnis secara lebih terstruktur, efisien, dan juga lebih terintegrasi dalam satu sistem. Sekian presentasi ataupun penjelasan mengenai website Odo dari kelompok kami mengenai bisnis Lumora Studio. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.